Gereja Sitri Pemulihan Kupang mempersembahkan Soul Care, renungan untuk memelihara jiwa kita di dalam firman Tuhan. Selamat mengikuti. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dan dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran, pengganti anaknya. Saudara pikir itu rencana cadangan? Tidak, memang dari awal Tuhan sudah sediakan. Anugerah kali ini memeluk Abraham yang kesekian kalinya. Kenapa saya bilang ini anugerah? Sebab Abraham tidak kasih makan itu domba, Abraham tidak pelihara itu domba, Abraham tidak bawa itu domba naik ke atas gunung. Itu datang di saat Abraham tidak layak menerimanya. Itulah anugerah. Tidak ada penjelasan lain. Bagaimana saudara menjelaskannya? Abraham tidak naik ke gunung dan dia bilang budaknya satu, ikut dari belakang, jangan. Tidak ada. Ikut dari belakang dan tarik domba, tidak. Dia tidak kasih makan, dia tidak berusaha, dia tidak bekerja, dia tidak buat apa-apa. Tetapi domba itu tersangkut di sana menggantikan Ishak. Lalu saudara tanya, apa maksudnya? Domba itu lalu disembelih, dibakar di sana sampai jadi abu dan naik kepada Allah. Tapi mungkin saudara lupa bahwa 2000 tahun kemudian di dekat gunung yang sama di sebelahnya ada satu gunung yang disebut Golgota, dan anak domba Allah turun dari sorga naik ke atas gunung ini dan menyerahkan anaknya yang tunggal bagi saudara dan saya, supaya saudara dan saya diampuni dan supaya saudara dan saya dipeluk oleh anugerah Tuhan. Kalau saudara melayani Tuhan, tutup mulut saudara untuk banding-banding. Kalau engkau penikmat dan penerima kasih karunia, hargailah kasih karunia. Saudara dan saya tidak mengerti betapa sorga menyerbu saudara dengan kasih karunia. Gambaran tipologi dari domba yang tersangkut di belukar sedang menggambarkan Yesus, anak domba satu-satunya yang mati bagi dosa seisi dunia. Lalu saudara tanya, apa yang harus saya lakukan? Sederhana, percaya, terima, taat, dan setia kepada Dia. Kalau hari ini engkau melayani Tuhan, maaf, jangan banding. Oh, kalau saudara melayani harus doa puasa. Bapak ibu saudara, kalau engkau sadar engkau penerima kasih karunia, tutup mulutmu. Kalau engkau memberi sesuatu bagi pekerjaan Tuhan, tangkap baik-baik, saudara dan saya sebenarnya adalah penerima kasih karunia. Sadarlah bahwa saudara dan saya sampai hari ini masih hidup, berdiri dan melayani karena ada satu pribadi namanya Yesus, anak domba Allah, naik ke atas salib itu dan membiarkan dirinya tergantung antara sorga dan bumi, dan di sana dia berteriak, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan setelah selesai urusan dosa manusia, saya bayar lunas. Apa yang saudara mau jelaskan dari itu kalau itu bukan kasih karunia? Kalau hari ini sedikit kenyamanan saudara diganggu, sedikit jadwal hidupmu diganggu demi melayani Dia yang memberi kasih karunia, jaga mulut saudara untuk tidak melawan Dia, sebab pada dasarnya saudara dan saya adalah penerima kasih karunia. Datang kepada Dia dalam kelemahan, dalam kerapuhan, dan berkata, Tuhan ampuni saya, Tuhan peluk saya, Tuhan ambil alih hidup saya, Tuhan lepaskan saya, Tuhan bawa saya mengerti kasih karunia-Mu yang begitu besar itu menyerbu hidup saya, memulihkan saya, dan biar kerapuhan di hidup saya berhenti. Dan yang terpancar dari hidup ini adalah anugerah-Mu. Demikian renungan Soul Care dari Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Tuhan Yesus memberkati.